Dewa Obat yang mengesankan bab 06. Bab 6. Mungkinkah? Dari mana dia mencuri ini? Pikiran ini muncul di benak wanita itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kartu keanggotaan level ini? Pada saat ini, mata wanita itu tampak sedikit buruk pada Liu Jing. Anda terlalu berani. Dan Anda berani mencuri kartu ini. Semakin banyak orang yang benar-benar tidak takut mati akhir-akhir ini. Tidak, saya akan meminta keamanan untuk menangkapnya, dan kemudian meminta instruksi presiden. Ini akan menjadi pencapaian besar bagi saya. Wanita itu berpikir dengan gembira di dalam hatinya, merasa bahwa kesempatan besar dalam hidupnya akan datang. Hei, bantu aku menarik uang. Melihat wanita di dalam memegang kartu dengan linglung, Liu Jing mau tidak mau mengerutkan kening dan mendesak. Dia harus menunggu untuk mendapatkan uang untuk membeli sayuran dan pulang untuk memasak. Wanita itu pulih. Dia diam-diam menekan tombol merah di bawah meja. Setelah menekan, dia mengambil kartu itu dan bertanya dengan dingin. Saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan kartu ini? Liu Jing terkejut dan mengerutkan kening. Apa pentingnya bagimu? Sikap pihak lain membuatnya sangat kesal. Wanita itu tersenyum dingin. Apakah kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh kartu ini? Bukankah itu hanya kartu bank? Liu Jing tidak mengerti mengapa pihak lain mengajukan pertanyaan seperti itu. Setelah mendengar jawaban ini, wanita itu menjadi lebih yakin dengan tebakannya. Wanita parubaya ini pasti pencuri, dan dia pasti mencuri kartu ini. Pada saat ini, seorang penjaga keamanan masuk. Dia datang, melirik Liu Jing, dan bertanya pada wanita itu, ada apa? Wanita itu menunjuk Liu Jing dengan tajam, dan mencibir, bangun dia, orang ini dicurigai mencuri kartu bank orang lain. Berbicara, dia mengangkat kartu bank hitam di tangannya. Penjaga keamanan melihat bahwa pupil matanya tiba-tiba menyusut dan wajahnya berubah. Matanya penuh dengan kejahatan ketika dia melihat Liu Jing. Meskipun dia adalah seorang satpam, dia telah menjadi satpam di bank selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia telah mendengar tentang kartu level ini. Kartu semacam ini bukanlah yang pantas dimiliki oleh wanita di depannya. Karena itu, dia pasti mencuri kartu ini. Nyonya, tolong bekerja sama dengan kami. Penjaga keamanan berkata kepada Liu Jing dengan wajah serius. Mengapa? Liu Jing tampak marah. Saya datang untuk mengambil 1.000 yuan. Mengapa Anda menangkap saya? Mengapa? Keamanan mencibir, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan patuh dan mencuri kartu bank orang lain. Ini bukan kejahatan kecil, aku tidak mencuri kartu ini, kata Liu Jing cepat. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Li Dong memberinya kartu bank secara acak, yang akan menyebabkan masalah seperti itu. Tidak mencuri. Kalau begitu, katakan padaku bagaimana kamu bisa sampai di sini. Security itu mencibir. Itu diberikan kepada saya oleh penyewa rumah saya, kata Liu Jing. Penyewamu? Haha, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Tolong, jangan paksa aku untuk mengundangmu dengan paksa. Penjaga keamanan secara alami tidak percaya apa yang dikatakan Liu Jing. Apa lelucon? Siapa yang dapat memiliki kartu tingkat ini akan menjadi penyewa di rumah wanita ini. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu fitnah. Liu Jing marah dan sedih. Sepertinya kamu memanggang dan tidak makan atau menghukum anggur. Wajah penjaga keamanan itu tenggelam, dan dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Liu Jing. Karena wanita ini tidak mau bekerja sama, dia hanya bisa menjatuhkannya dengan paksa. Minggir, jangan sentuh aku. Liu Jing berteriak dan mundur lagi dan lagi. Tamparan. Keamanan tidak sabar. Dia benar-benar menamparkan wajah Liu Jing secara langsung. Liu Jing memandang penjaga keamanan dengan tak percaya, dan pihak lain memukulnya secara tak terduga. Aku bertarung denganmu. Liu Jing mencakar dan mencakar wajah penjaga keamanan. Dia ditampar sebagai pencuri tanpa alasan, dan dia tidak bisa mentolerir keluhan semacam ini. Tapi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari keamanan ini? Bang! Dengan satu tendangan, penjaga keamanan menendang perut Liu Jing. Liu Jing langsung mencengkeram perutnya dan berlutut di tanah, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bangun aku. Keamanan mencibir dan meraih bahu Liu Jing, dan hendak membawanya pergi. Tunggu, saya ingin menelepon. Saya bisa menelepon pemilik kartu ini, kata Liu Jing lemah.
Tendangan penjaga keamanan membuatnya hampir mati lemas. Setelah mendengar ini, penjaga keamanan dan wanita muda itu mengubah wajah mereka sedikit, dan kemudian mencibir. Karena mereka tidak percaya bahwa Liu Jing benar-benar dapat menelepon pemilik kartu ini. Oke, saya ingin melihat bagaimana Anda memanggil pemilik kartu ini. Wanita muda itu mencibir. Pada saat yang sama, dia memiliki rencana lain di benaknya. Ketika Liu Jing memanggil seseorang untuk datang, dia meminta penjaga keamanan untuk menangkapnya, yang merupakan pencapaian besar lainnya. Tuhan memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Pada waktu itu, di dalam supermarket, Li Dong mendorong kereta belanja dan berjalan berdampingan dengan Lin Yuru, membeli segala macam kebutuhan sehari-hari. Kamu bilang sebelumnya, kamu baru saja kembali. Dari mana kamu kembali? Setelah berbelanja, Lin Yuru penasaran dan menanyakan pertanyaan ini. Luar negeri. Li Dong tersenyum dan berkata, saya telah mengembara ke luar negeri selama ini, dan saya baru saja kembali hari ini. Apakah kamu baik-baik saja di luar negeri? Mengapa kamu ingin kembali? Lin Yuru bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak teman sekelasnya telah berkembang di luar negeri, dan mereka menjadi sangat populer, tetapi dia belum pernah mendengar beberapa yang telah kembali ke China untuk pengembangan. Wajah Li Dong sedikit gelap. Sejak dia dibawa pergi oleh gurunya 15 tahun yang lalu, selain dari latihan keras, hanya ada pembunuhan. Setelah bertahun-tahun membunuh, meskipun reputasinya mengejutkan dunia, ini bukanlah kehidupan yang diinginkan Li Dong. Dia lelah membunuh, jadi dia memilih untuk kembali. Kali ini, selain balas dendam, lebih kepada keinginan untuk membalas dendam, dan mencari tempat rezeki di pelabuhan jiwa. Dan Lin Yuru adalah pelabuhan jauh di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Ini juga yang pertama dia temukan ketika dia kembali. Dengan gadis ini di sisinya, Li Dong akan merasakan kedamaian yang sudah lama tidak dia lihat, dan dia sangat menikmati ketenangan pikiran. Aku tidak bisa mengatakan itu buruk, tapi aku ingin kembali dan melakukan karirku sendiri. Li Dong tersenyum. Lin Yuru berkata, oh. Dia menatap Li Dong tanpa berkedip, lalu bertanya, kalau begitu, apakah kamu ingin berbisnis sendiri? Aku sudah punya rencana ini, tapi aku masih harus memikirkannya. Ya, kenapa aku tidak melihat pamanku barusan di rumah? Li Dong tiba-tiba bertanya. Kabar yang didapatnya adalah bahwa ayah Lin Yuru sedang sakit parah, jadi dia pergi meminjam rentenir untuk mengobati penyakitnya. Masuk akal bahwa dia harus disembuhkan, tetapi dia tidak melihat ayah Lin Yuru barusan di rumah. Lin Yuru tampak gelap, mulai berbicara. Setahun yang lalu, ayah saya mengalami kecelakaan mobil. Luka-lukanya sangat serius sehingga dia hampir meninggal. Saat itu, hidup kami diselamatkan sementara setelah operasi darurat, tetapi berbagai komplikasi segera menyusul dan menghadapi biaya pengobatan yang tinggi. Kami dengan cepat menghabiskan semua uang di rumah dan meminjamnya dari kerabat dan teman. Petik 2. Tapi itu jauh dari cukup. Pada akhirnya, kami semua mempertimbangkan untuk menjual rumah itu. Saat itu, seseorang menemukan saya dan berkata bahwa mereka dapat meminjamkan saya 200.000 yuan. Saya tahu itu rentenir, tetapi saat itu saya tidak terlalu memikirkannya, jadi saya setuju saja. Dengan 200.000 itu, nyawa ayahku terselamatkan, tapi dia gagal sembuh total. Sebaliknya, dia lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi. Kamu tidak melihatnya sekarang karena dia bersembunyi di ruang kerja di lantai 2. Di waktu normal, dia jarang keluar untuk melihat orang. Setelah mendengarkannya, Li Dong terdiam. Bab selanjutnya,